Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek Sharp yang kondisinya seperti ini. Begitu udah saya buka casingnya, banyak sarang laba-labanya, tanda bahwa TV-nya belum pernah dibongkar sama sekali, teman-teman. Karena lubang skrupnya pun waktu saya buka skrupnya itu masih seret gitu. Skrupnya pun masih bagus kondisinya. Langsung aja kita coba hidupin TV-nya. Kerusakannya sebetulnya terletak pada apa? Kata yang punya TV ini kemarin kesambar petir, teman-teman. Sekarang saya hidupin dulu saklarnya ya. Saklarnya ada di depan. Udah saya hidupin saklarnya, kita colokin, bismillah. TV-nya mati total, nggak ada standby sama sekali lampunya. Langsung aja saya cabut dan saya eksekusi. Begitu saya tarik mesinnya, langsung saya lihat bagian regulator, teman-teman, karena kan dia nggak standby ya. Saya ngelihat di sini ada sikring yang putus, kemudian ada dioda Zener yang pecah atau dioda biasa yang pecah. Kemudian kecurigaan saya, kerusakannya terletak pada STR atau IC regulator. Tipenya adalah STRW 5453A. 5453A. Saya kemarin punya apa enggak ya? 5453A, teman-teman. Terus ada sebuah resistor yang pecah. Ini dia. Ada satu buah resistor yang pecah, ada sebuah dioda yang pecah, ada sikring yang putus, kemudian ada STR yang rusak. STR-nya saya katakan rusak karena sikringnya putus. Sikring itu putus karena terjadi hubungan singkat. Hubungan singkat itu biasa terjadi karena STR atau IC regulator yang rusak. Sekarang sikring, resistor, dioda, dan STR saya mau lepas dulu. Komponen yang rusak adalah R706 rusak, pecah, kemudian R705 pecah juga, teman-teman. Tuh. Terus STR ini dia. W5453A, saya curiga banget ini pasti rusak. Terus sikring berukuran 3,15 ampere putus. Kemudian ada sebuah resistor R704 putus, teman-teman, pecah. Saya nggak tahu nilainya berapa ini, tapi kayaknya warnanya merah sama merah nih, merah sama merah, 220 ohm mungkin ya. Terus ada sebuah dioda D berapa nih, D732 diodanya pecah, nilainya udah nggak kelihatan. Nah, untuk cari nilainya kita harus cari diagramnya dulu, moga aja ada ya. Kita bakal cari dulu diagram TV merek Sharp 21V20D3. Ini dia resistor R704, nilainya adalah 220 ohm. Kemudian dioda yang pecah itu adalah dioda yang berukuran 7,5 volt. Akhirnya saya udah beliin komponen yang baru, teman-teman. Ada resistor, ada STR, ada dioda. Kemudian udah ini aja dulu ya. Nanti saya mau pasang dulu komponen selain STR, habis itu saya ukur korslet apa enggak. Ini dia, teman-teman, udah saya pasang resistor dioda STR W5453A, kemudian satu buah sikring 3 ampere, karena yang 3,1 nggak ada. Nggak apa-apa, pakai 3 ampere aja.
Sekarang saya tes korslet nggak kira-kira. Saya on kan dulu saklar on off ya. Kemudian kita ukur pakai skala dioda atau continuity. Nggak korslet kok. Terus coba kita ukur sebaliknya. Nggak korslet kok. Atau mungkin kurang akurat, harusnya pakai avometer analog. Oke, kita tes. Ini dia avometer analognya udah ready. Sekarang kita tes. Iya, nyambung teman-teman, tapi nggak korslet. Karena kalau korslet dia akan mentok kabelnya. Dia akan mentok jarumnya ya. Sekarang coba kita balik probe-nya. Nggak korslet juga. Waktunya uji coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colok ya. Oke. Standby. Lampunya standby, teman-teman. Saya cabut dulu. Saya majuin mesinnya supaya saya bisa nekan tombol CH-nya. Kita lihat gimana hasilnya lagi ya. Bismillah. Lampu standby hidup. Sekarang saya tekan CH. Dan dia nggak mau hidup. Nggak mau hidup teman-teman. Cuma standby aja, nggak mau on. Sebagian jalur proteksi udah saya lepas teman-teman. Sekarang saya mau cek lagi kira-kira normal apa enggak TV-nya ya. Coba saya pasang dulu, saya hidupkan. Bismillah. TV-nya on, cuman saya mau pencet dulu nih tombolnya. Gimana cara mencetnya? Korsletin aja ya. Enggak deh, gini aja. Yang penting tangan nggak kesetrum teman-teman. Ini ada tusuk gigi, ada tang. Kita pencet tombol CH. Nggak ngaruh. Nggak pengaruh teman-teman, nggak on. Ternyata TV-nya hidup teman-teman. Lampu standby-nya on, filamennya nyala ya. Tapi di depan nggak ada gambar. Kita lihat ya. Tuh, nggak ada gambar sama sekali. Kayaknya resistor heaternya putus deh. Coba saya cek dulu ya resistor heaternya. Resistor heater itu yang ini. Saya cek, ternyata dia nggak putus. Saya tunjukin ya. Yang ini resistor heater. Ini tegangannya 5 volt AC. Kemudian yang ini adalah elko video berukuran voltase 180 volt. Kalau yang lain untuk kebutuhan yang lain yang nggak ada hubungannya sama nyalanya tabung teman-teman. Untuk melihat nyalanya tabung kita akan mengecek di sini keluar nggak 5 volt DC, 5 volt AC, dan di sini keluar nggak 180 volt. Saya hidupkan dulu ya. Ini masih bagus teman-teman. Terus tegangan 180 voltnya
191 volt. Yang bawah ini tegangan berapa volt nih? Cek dulu. 24 volt. Ini untuk tegangan vertikal. Oke, beres. Sekarang kalau misalnya nggak nyala terang, berarti kita coba untuk gedein screen. Mungkin screennya terlalu kecil. Potensinya pada playback ini yang atas adalah fokus, yang bawah adalah screen. Saya mau adjust screennya dengan memutarnya ke kanan seperti ini, teman-teman. Kita lihat dari depan ya. TV udah hidup. Sekarang saya gedein screennya. Wih, nggak perlu saya gedein screennya. Bukan nggak ada gambarnya. Ternyata masuk ke AV1, teman-teman. Oke deh kalau gitu. Sekarang kita pindah channelnya atau pindah inputnya ke TV ya, supaya kita bisa ngelihat rasternya. Ini dia hasilnya, teman-teman. Hidup. Kok seneng banget saya ya. Untuk catatan, teman-teman, TV ini kan begitu udah sembuh power supply-nya atau regulatornya, komponen-komponen yang saya ganti di regulator itu betul semua. Akhirnya TV-nya sembuh. Terus dia nggak mau on, artinya dia protect. Nah, untuk melepaskan protect supaya TV-nya bisa on kayak tadi, di sini saya lepas, teman-teman, di resistor protect yang ini nih, R1030. Ini dia R1030. Ini saya lepas. Akhirnya protectnya mati. Terus TV-nya bisa hidup kayak tadi. Gimana cara saya menentukan ini adalah letak proteksi? Saya ngikutin apa yang dikerjakan sama orang yang nggak bisa saya sebutin namanya, dari temen lah, teman-teman. Teman saya bilang di sini nih ada tegangan 30 volt di tuner TV sub ini ada dua tegangan, 5 volt dan 30 volt. Nah, 30 volt ini saya urut. Dia ke dioda, kemudian dia ke jumper, sampai akhirnya dia menuju ke resistor ini. Resistor R1030. Resistor ini menuju ke IC warna. Nah, kalau resistor ini dilepas, proteksinya mati. Pertanyaannya, kenapa kok proteksinya aktif? Gitu. Saya cek tegangan video 186 sampai 191 volt. Oke. Tegangan heater 5 volt. Oke. Tegangan vertikal 24 volt. Mantap. Saya ngerasa hangat di sini. Mantap. Terus tegangan 5 volt di sini. Di tuner, oke. Tegangan 30 volt, presisi 30 volt. Tegangan 12 volt di sini, 12 volt. Tegangan 9 volt di sini. Mana tadi ya? Di sini 9 volt. Tegangan 115 volt, 124 volt. Ternyata. Begitu saya open kaki kolektor transistor horizontal, tegangannya jadi 134 volt. Mungkin problemnya ada di tegangan horizontal, teman-teman. Kenapa kok tegangannya bisa lebih besar daripada 115 volt? Ternyata pas saya udah nanya-nanya sama temen, sharing-sharing soal TV sub, ternyata tegangan B+ normal di TV sub ini adalah 124 volt, teman-teman. Jadi ya udah deh, saya pasang lagi kaki kolektor transistor horizontalnya, udah saya solder lagi. Terus kali ini TV-nya akan saya coba untuk hidupkan dengan tetap memasang jumper, bukan resistor tadi ya, jumper protectnya. Jumper protectnya yang ada kodenya 497 ding, teman-teman, bukan R1030 tapi 497. Jumper 497-nya saya pasang. Proteknya aktif, saya hidupkan sekarang. Kira-kira TV-nya mau hidup apa enggak? Masih mau protek apa enggak?
Dan ternyata TV-nya nggak protek lagi. Berarti sebelumnya protek karena regulatornya rusak gitu ya. Begitu proteknya udah saya lepas, terus saya pasang lagi, kemudian proteknya kembali normal TV-nya teman-teman. Sekarang saya mau bungkus karena semuanya normal, dan kita lihat hasilnya seperti apa setelah ditutup casingnya. Dan setelah saya tutup casingnya, sekarang kita lihat deh hasilnya seperti apa ya. Kali ini saya nggak coba pakai antena atau pakai STB teman-teman, pakai TV kabel. Karena TV kabel saya rusak, belum saya sembuhin. Kemarin kesambar petir. Overall oke kayak gini teman-teman. Tuh, rasternya keluar bagus. Kalau misalnya agak gelap ya kontrasnya dinaikin dikit. Tapi kalau misalnya kontrasnya dinaikin terus warnanya jadi pudar atau bleber gitu ya, itu kerusakannya terletak pada tabungnya gitu. Maklumlah TV lama teman-teman, udah berkurang kualitas tabungnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya utak-atik bagian RGB-nya pun nggak akan pengaruh apa-apa. Transistor RGB saya ganti, IC saya ganti, tetap nggak ngaruh juga. Tetap aja kayak gini jadinya. Gitu ceritanya. Coba kita ganti channel. Oh, ini volume nih, channel. Iya, HV2. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.